Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan sekalian wa akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, berbicara tentang kaum wanita, maka kita banyak mendapatkan keterangan-keterangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama antara wanita dengan masjid. Kita ketahui Allah Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah agar kita beribadah, bertakwa kepada Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan yaitu berbangsa-bangsa. Tujuannya agar saling mengenal. Tujuannya adalah saling mengenal. Dalam surat Al-Hujurat ada ayat yang ke-13. Tujuannya li'ta'arafu, dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga laki dan perempuan ini di dalam beribadah kepada Allah memiliki peluang yang sama. Surat An-Nahl juga ayat 97 yang sering kita dengarkan. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannakum bi ahsani ma kanu ya'malun wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya, benar-benar kami berikan kehidupan yang baik. Kami balas amal perbuatannya dengan yang lebih baik pahalanya. Ini. Begitu juga ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa laki dan perempuan ini beramal soleh kesempatan sama. Ya. Yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Dalam hadis disebutkan innaman nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah ya, yaitu saudara kembar dari laki-laki. Ini kaum wanita, sebagaimana hadis Aisyah, ya, Ummul Mukminin yang dalam Abu Dawud. Innaman nisa syaqaiqur rijal, bahwa sesungguhnya wanita itu saudara kandung dari laki-laki. Peluang sama untuk berbuat kebaikan, termasuk di sini dengan masjid. Ya, dengan masjid. Karena masjid merupakan base camp bagi kaum muslimin. Tempat membina diri, tempat membina orang, tempat membangun karakter, akhlakul karimah, bagaimana hubungan seorang dengan Allah Rabbul Alamin, dan juga hubungan manusia dengan yang lain. Masjid. Oleh sebab itu, ya, wanita juga punya kesempatan yang sama untuk mendatangi masjid. Sebagaimana dalam satu hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis Abdullah bin Umar riwayat Abu Dawud, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang istri-istri kalian, wanita-wanita kalian. Dari apa? Dari mendatangi masjid-masjid. Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Nah, coba perhatikan di sini ya. Loh, datang ke masjid jangan dilarang, tapi rumahnya lebih baik. Tentu ke masjid bukan untuk ngerumpi. Ke masjid sholat, ke masjid datang majelis ilmu. Rumahnya lebih baik, sholat di rumah lebih baik, betul. Di sini ada kaidah ya, disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa apa? Terkadang yang kurang utama itu lebih didahulukan daripada yang utama. Pertanyaan saya, wanita apakah dilarang ke masjid? Jawabannya tidak. Lebih afdal mana wanita sholat di rumah sama di masjid? Di rumah, tapi tidak dilarang. Nah, ada kaidah taqdimul mafdul 'alal fadil. Ya, mengedepankan yang kurang utama dibandingkan yang utama. Alasannya dua. Pertama, imma lijalbil maslahah au daf'i madarrah. Entah meraih suatu kemaslahatan atau menghindari satu kemudaratan. Nah, sekarang ketika wanita itu ke masjid, sementara lebih baik di rumahnya, dan tidak boleh melarang wanita ke masjid, berarti wanita, masjid bagi wanita kira-kira ada keutamaan, ada kebaikannya tidak? Jawabannya adalah pasti ada kebaikannya. Nah, disinilah ya, tentu suatu waktu tertentu kebaikan-kebaikan yang ada di masjid yang ingin didapatkan oleh seorang wanita, kebaikan di balik kebaikan itu ya lebih utama, ya lebih diharapkan kemaslahatannya dibandingkan di rumahnya. Nah, ini para ikhwan. Oleh karena itu, ketika melarang itu dengan catatan, ketika tidak boleh atau membolehkannya dengan catatan, ya, bukan dengan secara mutlak. Catatannya izin, ya, izin kepada suaminya. Di antaranya, kalau tadi hadis Abdullah bin Umar, ya, ini hadis Abdullah bin Umar juga. La tamna'u nisa'akum al-masajid idza sta'dhannakum ilaiha. Faqala Bilal bin Abdullah bin Umar, wallah la namna'ahunna qala fa'aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qatt wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallah la namna'ahunna, rawahu Muslim. Ya, dari Abdullah bin Umar. Jangan kalian melarang istri-istri kalian, wanita kalian datang ke masjid apabila mereka minta izin kepada kalian untuk mendatangi masjid-masjid. Maka Bilal bin Abdullah bin Umar, ya, berarti anaknya Ibnu Umar. Demi Allah akan kami larang mereka. Ya, akan kami larang mereka. Apa kata Abdullah bin Umar? Beliau menghadap kepada Abdullah, kepada Bilal, ya, kepada Bilal, kemudian mencela dengan celaan yang belum pernah dengar sebelumnya. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, ya, aku kabarkan, aku sampaikan kepadamu dari Rasulullah SAW, sementara kamu mengatakan kami akan melarang wanita-wanita datang ke masjid. Wah, Masya Allah, ini hadis ini riwayat Muslim.
Ya, ini tentu banyak faedah yang bisa diambil ya dari hadis tersebut. Ya, di antaranya ya adalah yang dimaksud dengan wanita itu adalah istrinya Umar, ya, yang bernama Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ketika mau datang ke masjid, ya. Kemudian dilarang. Lalu di dalam hadis yang lain, ya, ketika ada larangan seperti itu, ya, maka disampaikan ya oleh beliau ya bahwa dia melarang aku, apa yang membuat kamu tidak melarangnya? Yaitu sabda Nabi, bahwa Nabi bersabda ya, jangan larang istri kalian. Demikian. Sementara Bilal bin Abdullah mau melarangnya. Ya. Ini bisa kita ambil faedah yang sangat besar para ikhwan sekalian, ya, terkait dengan apa? Terkait dengan izin ya bagi suami ketika istrinya minta izin untuk ke masjid. Ya. Dengan catatan minta izin yang kedua, tidak menggunakan wangi-wangian. Ayyumam ra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa kalau wanita siapa saja yang menggunakan wangi-wangian, janganlah menghadiri bersama kami sholat isya. Ya tentu bukan hanya sholat isya, yang lain juga tidak boleh ya menggunakan minyak wangi. Ini sebagai catatan kalau wanita minta izin datang ke masjid. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Umar ketika disampaikan oleh beliau kepada Bilal mengatakan, saya akan larang. Loh, kenapa? Aku kabarkan kepadamu dari Rasul, kamu bilang aku akan larang. Maka beliau ya mencelanya. Beliau mencelanya. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain ya dari Mujahid dari Abdullah bin Umar ketika Nabi bersabda la yamna'anna rajulun ahla an ya'tul masajida faqala ibn li Abdullah ibn Umar, itu Bilal tadi, fa inna namna'uhunna faqala Abdullah uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu hadza qala fama kallamahu Abdullah hatta mata, rawahu Ahmad. Dari Mujahid dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, janganlah seorang melarang istrinya untuk mendatangi masjid. Lalu kata anak Abdullah bin Umar, siapa tadi? Bilal bin Abdullah bin Umar. Sungguh kami akan melarang. Ternyata dilarang, yaitu Allah alam. Saya tidak sampai mencari lebih jauh apakah Atikah saat itu masih ada Umar, sepertinya sudah wafatnya Umar. Ya, kami larang. Ya. Kemudian apa? Abdullah ibn Umar mengatakan, aku sampaikan padamu dari Rasulullah SAW, kamu katakan, ya, kamu katakan itu, yaitu katakan kami akan melarangnya. Lalu apa? Abdullah ibn Umar tidak mengajak bicara sampai beliau wafat. Wah, masya Allah, ini luar biasa. Pertama, kecemburuan kepada sunnah. Ya, kecemburuan kepada sunnah. Dan kita tahu Abdullah bin Umar sangat besar kecemburuannya kepada sunnah. Besar ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar seperti itu, tidak dicela, tidak diajak bicara. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad sampai mati. Allahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana kalau pada zaman kita yang sekarang ini jenggot dicela? Ada juga seorang tokoh mengatakan Allah maha bid'ah. Itu, ya.
Ini bagaimana itu kalau pada zaman sekarang? Ya. Nah ini para jamaah rahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita semua bekerja sama, suami sama istri. Di sini juga termasuk salah satu ta'awun syar'i, suami istri. Kerjasama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan bekerjasama dalam permusuhan dan dosa. Di antaranya kerjasama istri suami adalah ajak ke masjid, dibawa bareng-bareng. Kalau sampai minta izin, jangan dihalangi. La tamna'u nisa'akum al-masajid. Kenapa? Karena di masjid ingin ketenangan, ingin kedamaian. Bagaimana tidak? Ingin duduk di majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indahu. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, itu di masjid, dibacakan di situ kitabullah, dipelajari di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah. Loh, bukankah rumahnya lebih baik? Betul. Tapi kenapa Nabi melarang kita untuk tidak menghalangi istri-istri untuk mendatangi masjid? Coba, apa di balik itu? Ya, secara normal tentu rumah lebih baik bagi wanita. Kondisi tertentu wanita perlu untuk tuntut ilmu. Ada yang mengatakan sekarang banyak media Ustaz. Ada yang mengatakan sekarang banyak Ustaz media bisa, nggak harus datang ke sini. Ya itu. Nggak harus datang ke masjid. Ngaji sama Ustaz YouTube udah cukup. Ya. Apalagi ustaznya ustaz viral misalkan. Ada yang begitu. Nah, ini wanita yang seharusnya rumah lebih baik, ketika minta izin jangan dilarang. Berarti ada apa di masjid ini? Kan begitu. Ya. Apalagi yang laki-laki. Kita berarti banyak fadilah, keutamaan yang di masjid. Ala ukhbirukum, ya. Maukah kalian tunjukkan hal-hal yang bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa? Apa kata sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta ila al masajid wa intidaru shalah ba'da shalah fadalikumur ribat rawahu Ahmad wa Muslim. Maukah aku tunjukkan ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Maukah aku tunjukkan pada kalian perkara yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus dosa? Tentu ya Rasul. Apa? Yaitu isbaghul wudu' 'alal makarih. Sempurnakan wudu meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan. Banyak melangkah menuju masjid, duduk di masjid supaya hati tidak hampa. Ya. Kalau hati terasa hampa, padahal ngurusi pengajian, ini harus hati-hati kita. Sementara ngurusi pengajian, hanya ngurusi sibuk jadi panitia, kameramen atau yang lain. Bisa hampa, kosong hatinya. Itu para jemaah. Nah kalau kita duduk di masjid, duduk, banyak keutamaan yang bisa didapatkan. Duduknya saja itu sudah dapat pahala. Antum misalkan duduk karena capek, ngantuk, tidur. Ini habis maghrib sampai isya, tidurnya cuma begini, insya Allah tidak batal wudunya, ya. Terus yang ngaji masih, yang dengar pengajian masih apa? Lamat-lamat, sepotong-sepotong. Pertanyaan saya, dapat pahala tidak? Dapat rahmat tidak? Wantidharu shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Dari maghrib ke isya, nunggu duduk saja,
tidak ngerjakan apa-apa sudah dapat keutamaan. Seperti menjaga di perbatasan perang. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Nah, kalau wanita saja mau ke masjid jangan dihalangi. Padahal lebih baik di rumah. Ada apa di masjid? Berarti banyak kebaikan. Sudah pasti para jemaah. Sudah pasti. Dan masjid base camp bagi kaum muslimin. Oleh karenanya mari kita rebut kebaikan-kebaikan di masjid. Berikan peluang kepada para istri untuk ke masjid. Nah itu tadi taqdimul mafdul 'alal fadil. Mengedepankan yang kurang utama di atas yang utama. Imma li jalbil maslahah atau li daf'i madar. Entah meraih satu kemaslahatan atau menghindari satu madarat. Nah kalau di rumah terus sumpek hati. Ya. Saya juga enggak paham sampai kapan bertahan di rumah yang tidak sholat ke masjid. Mau 7 bulan, 1 tahun, berat. Berat, hati berat, pasti berat. Ya. Hiburan kita ke masjid. Para ikhwan, majelis dengan sholat. Nah, jangan halangi. Mereka dapat sholat. Loh, lebih utama di rumah sholat dapat apa pahala? Tapi ilmu didapatkan, keberkahan didapatkan di masjid. Ini rahasia-rahasia yang ada di balik masjid sehingga wanita yang seharusnya utama di rumah, sholat di rumah, jangan halangi kalau mereka mau ke masjid. Ya. Malaikat mengelilingi, rahmat meliputi, namanya disebut di sisi Allah Rabbul Alamin. Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka rak'ataini qabla an yajlis. Bila seorang masuk masjid, salat 2 rakaat sebelum duduk. Masya Allah, banyak keutamaan-keutamaan. Jadi antum habis maghrib, saya ke rumah paling ngopi, seruput sekali seruput 3 seruput sudah azan. Sudahlah, duduk di sini saja, duduk dan bengong. Itu dapat keutamaan. Karena nunggu sholat, dia ditahan oleh sholat. Bagaimana kalau dulu sambil baca Quran? Bagaimana kalau dulu sambil mempelajari isinya Quran? Mempelajari hadis? Tentu keutamaan yang sangat banyak. Ya. Keutamaan obat, Quran obat, ada rahmat, lebih-lebih sebagai petunjuk, sebagai pencerah para ikhwan. Karena orang setelah pulang dari majelis ilmu pasti akan ada ya tambahan iman. Bagaimana tidak? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Innamal sini adatul hasr. Hanya orang beriman saja jika disebut nama Allah, hati bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Allah, iman bertambah dan kepada Allah mereka bertawakal. Masjid habis maghrib isya. Ini sudah berapa menit? Sebentar lagi sudah isya. Tidak terasa itu. Kita tidak terasa. Tapi keutamaan sangat besar. Sehingga apa? Ya, jangan sampai dihalangi, harus sampai minta izin ke masjid. Kalau perlu, ayo bareng, diajak istri. Ya, terkadang ibu-ibu, para akhwat, para wanita itu maunya diajak ke taman safari. Sementara di taman surga. Ya, apalagi cuman ke taman galaksi. Ya, ini taman surga ini. Idza marartum biriyadil jannah farta'u faqalu mariyadul jannah faqala hilakuz dzikr rawahu Tirmidzi. Apabila kalian melewati ya tidak sengaja majelis ya yaitu taman surga, singgahlah. Ditanya apa taman surga? Mariyadul jannah, taman surga. Apa kata beliau? Hilakuz dzikr, halaquz dzikir. Dalam riwayat yang lain dengan matan, dengan redaksi majalisul ilm. Riwayat yang lain dengan redaksi al-masajid. Ya.
Ini terkadang juga habis ngaji langsung lompat, habis sholat langsung lompat. Sayang. Itu ada uzur syar'i betul-betul. Kenapa? Habis maghrib sampai isya itu sebentar. Termasuk juga istri. Diajak untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan yang ada di masjid. Nah, di sini para jemaah sekalian, sampai Nabi memberikan larangan untuk melarang istri-istri datang ke masjid. Wa bukankah wa buyutuhunna khairun lahun? Sudah dinyatakan oleh beliau, tapi jangan larang kalau mau ke masjid. Dan catatan izin yang kedua, tidak menggunakan wangi-wangian. Ya. Yang perlu menjadi perhatian besar kita semua, ada apa di balik masjid? Silakan buka kitab-kitab para ulama tentang masjid. Termasuk buku ini, Al-Masjidu fil Islam, Ahkamuhu, Adabuhu, Bid'ahu. Ya. Nah, kemudian beliau juga penulis kitab ini mengatakan bahkan Nabi membuat pintu khusus wanita di masjid. Nah, mari sekarang kita membuat pintu khusus wanita di masjid. Sebagaimana hadis Abdullah ibnu Umar, riwayat Abu Daud, kata Abdullah ibnu Umar, Nabi menyampaikan anan Nabiya sallallahu qala law tarakna hadzal bab lin nisa qala Nafi' falam yadkhul minhu ibnu Umar hatta mata. Rawahu Abu Daud. Ya, Nabi mengatakan, beliau bersabda, seandainya pintu ini kita tinggalkan untuk wanita, maksudnya kita khusus untuk wanita. Nah, nanti di sini juga dari mana para akhwat masuk? Ya. Jangan sampai masuk dari pintu yang sama. Harus ada pengaturan dan semua harus bisa memberikan masukan ketika ada hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Gitu. Ya. Demikian. Ya. Sampai apa? Kata Nafi, falam yadkhul minhu ibnu Umar hatta mata. Ketika Nabi mengatakan ini, kita tinggalkan untuk wanita pintu ini. Maka Ibnu Umar sampai meninggal tidak pernah lewat pintu itu. Nah, ini para ikhwan sekalian. Ya. Berarti di sini memang wanita dipersilahkan sampai di pintu khusus. Nah, di masjid Nabi juga ada di situ pintu khusus wanita, tidak bisa masuk kita. Kalau di Masjidil Haram masih seliweran masih ini, tapi di masjid Nabi tidak bisa. Wanita khusus. Ya. Ini ikhwan. Jadi wanita memiliki kedudukan yang sama, kesempatan yang sama untuk beramal soleh. Man amila solihan min dzakarin wa untha. Ya. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Bersama beramal soleh laki atau perempuan dan dia beriman ketika beramal soleh, kami berikan kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik? Ini saya ulang-ulang. Kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, as-sa'adah, itu diantara artinya. Rezeki yang halal, as-sa'adah. Sekarang orang tuh butuh bahagia, butuh tenang, lebih-lebih di kondisi banyak ujian, butuh kedamaian. Kedamaian yang hakiki adalah datang dari Allah Ta'ala melalui kalam Allah, firman Allah, Al-Quran, sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus memperkuat kita, terutama di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, yang kita itu dihempas kanan kiri, depan belakang, atas bawah, dari berbagai macam sisi. Ya, tapi kalau kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah yang dipahami para sahabat, insya Allah tenang, senang, menang. Ya. Perhatikan, tenang, senang, menang. Mau ngomong apa orang? Ya, mati pasti.
Ketika ada seorang tanya kepada Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, "Syekh, kita ini berada di akhir zaman ya." Beliau katakan, "Apa peduli kamu berada di tengah zaman atau akhir zaman? Yang harus kamu peduli apa yang kamu persiapkan." Ternyata pertanyaan itu sudah pernah ada di zaman Nabi. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasul?" Nabi tanya, siapa yang tanya? Saya. "Ma'adattalaha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat?" Ya. "Ma'adatu syai'in illa hubballah wa rasulah faqala anta man ahbabta, anta ma'a man ahbabta." Apa yang kamu siapkan dari kiamat? Kok kamu tanya hari kiamat? Nah sekarang ini pertanyaannya itu to the point, hari kiamat. Ya, hari kiamat. Sementara isu yang ada isu pangan, isu PKI, isu Cina, isu Amerika, isu apa lagi? Isu corona, isu apa lagi yang baru ini? Isu tsunami. Mati pasti. Yang jadi pertanyaan, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Karena ada kiamat besar, kiamat kecil. Al-Qiyamah Al-Kubra, yaitu kiamat sebenarnya. Al-Qiyamah Sughra, kematian. Apa yang sudah kita siapkan? Apa kata sahabat tadi? Tidak ada ya Rasul kecuali apa? Kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata beliau? Engkau bersama dengan orang yang kau cinta. Ya. Damai, tenang, senang, insya Allah menang. Mati pasti. Ya. Mati pasti para jemaah. Meskipun engkau berada di puncak yang tinggi, pasti kematian akan mendatangi kita. Ya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan ini salah satu bentuk persiapan. Ya. Dengan amal, dengan ilmu dan amal. Sibuklah dengan ilmu dan amal. Termasuk media yang Allah berikan masjid, jangan halangi istri-istri. Kalau istri jangan halangi, berarti kan menunjukkan kalian juga ke masjid. Sampai kapan di rumah kuat? Coba sampai kapan? Sudah 7 bulan, mau sampai setahun? Ya, berat. Ya. Ini menunjukkan banyak keutamaan yang ada di dalam masjid ini para ikhwan. Duduk saja sudah keutamaan. Duduk di antara subuh sampai syuruk seperti umroh, tamatan sempurna. Salat 2 rakaat. Begitulah masjid. Sampai wanita jangan dihalangi. Ya. Sampai khusus ada pintu tersendiri bagi kaum wanita. Sudah ada di belakang. Jadi antum jangan keluar masuk dari belakang, ya, dari samping belakang. Sudah disiapkan laki-laki ini. Kan begitu. Ya. Kemudian beliau menukil perkataan Syekh Al-Qasimi. Ya, Al-Qasimi ini adalah Jamaluddin bin Muhammad Sa'id, ya, bin Qasim Al-Hallaq Al-Qasimi yang lahir. Beliau muhadditsus Syam, disebut sebagai mujaddid tahun 1283 Hijriah. Beliau meninggal 1332 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa ma ahwajun nisa'al an." Ya, "Wa ma ahwajun nisa'ul an ila wa'idhin siyama qad intasharat fihinnal bidah." Betapa perlunya, berhajatnya wanita sekarang ini kepada apa? Wa'idh, orang yang memberikan nasihat. Ini tahun berapa beliau lahir? 1283. Beliau meninggal 1332 Hijriah. Ya, atau meninggal 1914 Masehi. Kita di mana itu? Kakek kita barangkali belum lahir. Beliau sudah mengatakan apa? Betapa perlunya wanita pada zaman sekarang. Zaman beliau bicara kepada apa? Kepada para penceramah, wa'idh, yang berikan nasihat. Ya, terutama banyak meratanya perbuatan bid'ah, wal munkarat, kemungkaran, wa'tiqadul adalil, i'tiqad keyakinan
orang-orang yang sesat. Wa mukhalafatul azwaj, dan menyelisihi suami-suaminya. Wa ma la yuhsa minal mahdurat, dan larangan-larangan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi di zaman itu ya wanita bid'ah sudah banyak, kemungkaran banyak, itikad yang sesat banyak, termasuk yang ngelawan suaminya. Ya, sehingga perlu nasihat, bukan wanita nasihat kemudian melonjak pada suaminya karena diangkat, suaminya dijatuhi. Akhirnya apa? Wah, ternyata hak istri itu begini begitu. Nah, tidak benar, nah, tidak hikmah. Hikmah angkat masing-masing kewajiban. Supaya apa? Suami juga menjaga kewajiban, istri juga menjaga kewajiban. Syekh Al-Qasim mengatakan wa mukhalafatul azwaj. Ya. Orang-orang yang menyelisihi, wanita-wanita yang menyelisih suaminya di sini. Ya. Kenapa? Nisa sekarang perlu wa'id, perlu nasihat. Ini di zaman beliau, bagaimana dengan zaman kita? Ya. Dengan demikian wanita senantiasa menyadari akan kewajibannya. Kita pun juga demikian. Sehingga kita menjadi orang khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian sebaik-baik pada istrinya. Dan wanita kita juga akan menggunakan hadis law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang lain, aku suruh istri sujud sama suami. Sehingga ketaatan kepada suami seakan seperti disuruh sujud tapi tidak boleh sujud. Berarti menunjukkan betapa besar kewajiban wanita kepada suaminya, betapa besar hak suami pada kaum wanita. Begitu pada laki-laki, betapa besar kewajiban dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ini tidak semua laki-laki, ya. Demikian sudah waktu masuk Isya, kita lanjut nanti setelah azan, dan mudah-mudahan dengan keterangan ini ya kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain agar sama-sama mendapatkan kesempatan untuk meraih keberkahan-keberkahan yang ada di dalam masjid suami dan istri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.